Latar belakang konflik yang terjadi antara etnis Dayak dan Madura di Sampit pada tahun 2001. Penduduk asli Kalimantan Barat adalah suku Dayak yang hidup sebagai petani dan nelayan. Selain suku asli, suku lainnya yang juga telah masuk ke bumi Kalimantan adalah Melayu, Cina, Madura, Bugis, Minang, dan Batak. Dalam berkomunikasi, penduduk yang heterogen ini menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu sebagai bahasa sehari-hari. Tetapi karena tingkat pendidikan mereka rendah, kebanyakan mereka memakai bahasa daerahnya masing-masing. Dengan demikian, seringkali ditemui kesalahpahaman di antara mereka. Terlebih jika umumnya orang Madura berbicara dengan orang Dayak, gaya komunikasi orang Madura yang keras ditangkap oleh orang Dayak sebagai kesombongan dan kekasaran. Kebudayaan yang berbeda seringkali dijadikan dasar penyebab timbulnya suatu konflik pada masyarakat yang berbeda sosial budaya. Orang Dayak yang ramah dan lembut merasa tidak nyaman dengan karakter orang Madura yang tidak menghormati atau menghargai orang Dayak sebagai penduduk lokal yang menghargai hukum adatnya. Hukum adat memegang peranan penting bagi orang Dayak. Tanah yang mereka miliki adalah warisan leluhur yang harus mereka pertahankan. Seringkali mereka terkena tipu daya masyarakat pendatang yang akhirnya berhasil menguasai atau bahkan menyerobot tanah mereka. Perilaku dan tindakan masyarakat pendatang, khususnya orang Madura, menimbulkan sentimen sendiri bagi orang Dayak yang menganggap mereka sebagai penjarah tanah. Ditambah lagi dengan keberhasilan dan kerja keras orang Madura mengelola tanah dan menjadikan mereka sukses dalam bisnis pertanian. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi merupakan dasar dari munculnya suatu konflik. Masyarakat Dayak juga mempunyai suatu ciri yang dominan dalam mata pencarian, yaitu kebanyakan bergantung pada kehidupan bertani atau berladang. Dengan masuknya perusahaan kayu besar yang menggunduli kayu-kayu yang bernilai, sangatlah mendesak keberadaannya dalam bidang perekonomian. Perkebunan kelapa sawit yang menggantikannya lebih memilih orang pendatang sebagai pekerja daripada orang Dayak. Hal yang demikian menyebabkan masyarakat adat merasa terpinggirkan atau tertinggalkan dalam kegiatan perekonomian penting di daerahnya mereka sendiri. Perilaku orang Madura terhadap orang Dayak dan keserakahan mereka yang telah menguras dan merusak alamnya menjadi salah satu dasar pemicu timbulnya konflik di antara mereka. Ketidakcocokan di antara karakter mereka menjadikan hubungan kedua etnis ini mudah menjadi suatu konflik. Ditambah lagi dengan tidak adanya pemahaman dari kedua etnis terhadap latar belakang sosial budaya masing-masing etnis, kecurigaan dan kebencian membuat hubungan keduanya menjadi tegang dan tidak harmonis. Ketidakadilan dirasakan oleh masyarakat Dayak terhadap aparat keamanan yang tidak berlaku adil terhadap orang Madura. Mereka melakukan pelanggaran hukum. Permintaan mereka untuk menghukum orang Madura yang melakukan pelanggaran hukum tidak diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Hal ini pada akhirnya orang Dayak melakukan kekerasan langsung terhadap orang Madura, yaitu dengan penghancuran dan pembakaran pemukiman orang Madura. Identitas yang terancam sebagai salah satu suku asli Kalimantan yang terusik oleh kedatangan pendatang membuat suku Dayak mengambil sikap keras, ditambah lagi dengan tidak adanya perubahan sikap dari masyarakat pendatang. Hal ini jelas terlihat pada dampak yang terjadi pasca konflik horizontal Dayak dan Madura. Mereka tidak melihat dampak dari kekerasan bagi masyarakat mereka sendiri, yaitu korban jiwa dan harta benda. Tetapi yang terpenting adalah keluarnya orang Madura dari wilayah mereka. Ketidakharmonisan dalam interaksi sosial antara kedua etnis ini tidak cepat mendapat penanganan dari tokoh masyarakat setempat maupun oleh aparatur pemerintah agar dapat ditangani. Pada pertikaian yang terjadi terlihat adanya
berpihakan dari aparat kepada salah satu etnis. Menurut pendapat etnis lain, kondisi ini terus berlanjut yang pada akhirnya konflik terbuka berakar dan diiringi dengan kekerasan. Konflik yang dipicu oleh persoalan yang sederhana menjadi kerusuhan dan diidentifikasi pemicu pecahnya konflik adalah adanya benturan budaya etnis lokal dengan etnis pendatang, lemahnya supremasi hukum, adanya tindak kekerasan. Benturan budaya ini sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh perbedaan kepribadian sebagai hasil bentukan dan lingkungan tempat tinggal, di mana anggapan bahwa lahan hidup tidak terbatas pada pulau tempat tinggal mereka saja, akan tetapi daerah-daerah di seberang lautan pun dianggap pantas dijadikan sumber penghidupan. Hal ini membawa etnis Madura bersikap kurang peduli dan menganggap penting terhadap hukum adat dan budaya lokal yang sangat dihormati masyarakat setempat, seperti hak atas kepemilikan tanah. Kronologi Sampit 2001. Tragedi Sampit adalah sebuah malapetaka. Demikian dinyatakan oleh beberapa orang informan dalam kesempatan wawancara. Menurut mereka, peristiwa Sampit Kota Waringin Timur selain menyebabkan adanya korban ratusan nyawa manusia melayang, harta benda musnah, juga terjadi pengungsian penduduk secara besar-besaran untuk menyelamatkan diri daripada menjadi korban amukan massa. Banyak orang kehilangan pekerjaan, anak-anak yang masa depannya suram karena pendidikannya terganggu, dan banyak yang putus sekolah. Keamanan tidak stabil, lingkungan sosial tidak kondusif, juga menyisakan tekanan psikologis yang mendalam di kalangan masyarakat. Seorang pemilik toko, Bapak HM, orang Banjar, menyatakan, setiap kali mendengar ada warga atau keluarga suku Madura ditemukan di tempat persembunyiannya, perasaan selalu membatin. Semoga tidak ada lagi pembunuhan atau pembantaian. Seorang lainnya, Pak S, berasal dari Jawa, bekerja di sebuah usaha fotokopi di Palangkaraya, menyatakan, sejak peristiwa itu, ia menyaksikan orang-orang Dayak membawa kepala manusia menyusuri beberapa jalan protokol di Palangkaraya. Saya selalu berdoa, semoga tidak akan pernah melihat lagi peristiwa seperti itu sampai akhir hayat. Kerusuhan sosial Sampit memang masih menyiksakan banyak permasalahan dan pertanyaan. Ada asumsi yang menyatakan bahwa latar belakang peristiwa Sampit adalah karena orang-orang Dayak cemburu kepada orang Madura yang sukses dalam usaha ekonomi. Menanggapi asumsi ini, seorang tokoh masyarakat Dayak, HC, menyatakan bahwa memang harus diakui banyak orang Madura berhasil dalam kegiatan atau usaha ekonomi. Tetapi bukan hal itu yang menjadi penyurut kerusuhan sosial Sampit 2001. Dikatakannya, kalau sukses di bidang ekonomi, orang Cina jauh melebihi orang Madura. Tetapi mengapa mereka tidak dipermasalahkan orang-orang Dayak? Sebenarnya, latar belakang kerusuhan Sampit 2001 yang kemudian meluas ke beberapa kota atau kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah adalah benturan budaya, bukan kecemburuan sosial. Bapak HC lebih jauh menjelaskan bahwa warga Madura tidak mau mengerti budaya masyarakat. Mereka tidak menghayati dan mempraktekkan budaya di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Maksudnya, tidak menghargai kebudayaan, adat istiadat masyarakat lokal, yang dalam hal ini adalah kebudayaan masyarakat Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur, memang merupakan wilayah konsentrasi terbanyak warga keturunan Madura di Kalimantan Tengah. Sebelum kerusuhan diperkirakan ada sekitar 75.000 jiwa penduduk Madura di daerah itu. Di DPRD Kabupaten Kotim, mereka mempunyai 4 orang wakil. Mungkin karena besar jumlah warga, sehingga mereka berpengaruh dan juga menguasai Sampit, ibu kota Waringin Timur. Begitulah ketika melakukan pawai keliling kota Sampit 18-19 Februari 2002, mereka menunjukkan kekuatannya dengan membawa senjata tajam dan membawa spanduk dengan bertulis Selamat Datang di Sampang 2. Jadi orang Madura mendeklarasikan Sampit atau Kota Waringin Timur sebagai Sampang 2. Sampang 1 tentunya yang ada di Pulau Madura. Mereka pun melakukan pembakaran dan pembunuhan terhadap warga masyarakat Dayak.
Pembunuhan ini menurut beberapa informan sebagai pembalasan terhadap perlakuan yang sama yang dilakukan oleh warga Dayak terhadap warga Madura sebelumnya. Sebenarnya konflik antara kedua kelompok masyarakat tersebut serta berakibat adanya korban meninggal sudah sering kali terjadi. Rupanya terhadap konflik-konflik seperti ini dan beberapa lagi tindakan yang sejenis terjadi jauh sebelum tragedi Sampit 2001. Pihak aparat keamanan dan penegak hukum tidak menerapkan tindakan hukum yang tegas. Bermacam-macam kendala dan masalah untuk melakukan solusi hukum yang terbaik dan adil, mulai dari alasan jumlah personil yang terbatas, peralatan yang tidak memadai, juga ada sistem pemihakan dalam menangani persoalan konflik sosial, dan sampai kepada indikasi penyuapan. Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang terlibat konflik merasakan adanya ketidakadilan. Bagi masyarakat Dayak, menghadapi atau dihadapkan dengan masalah-masalah seperti itu, pada akhirnya dengan sangat terpaksa mengambil cara solusi yang paling tradisional, yaitu dengan mengadakan perlawanan. Tragedi Sampit 2001 ini pun muncul dengan sangat transparan ke permukaan. Sampai ke Palangkaraya mulai terjadi sejak hari meletusnya tragedi itu, yaitu pada tanggal 18 Februari 2001. Ketika itu sudah mulai adanya gelombang pengungsian warga dari berbagai etnis ke kota Palangkaraya. Juga ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai dilanda berbagai isu yang sangat berpengaruh terhadap opini masyarakat umum, situasi keamanan, dan ketertiban masyarakat. Aktivitas masyarakat mulai terganggu, misalnya esok harinya, di pasar-pasar sebagian pedagang tidak berani membuka toko, kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah berhenti sementara, kantor-kantor pemerintah sepi karena sebagian pegawai negeri sipil tidak ke kantor, juga transportasi umum berkurang. Upaya mengantisipasi dan menyikapi pengaruh yang lebih luas dari tragedi Sampit dilakukan oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Atas dasar undangan yang dikirimkan tanggal 19 Februari 2001 pada pagi dan sore harinya mulai jam 15.00 pada hari yang sama, pemerintah Kota Palangkaraya mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh paguyuban dari berbagai etnis sekota Palangkaraya. Tujuan pertemuan menurut pihak Pemkot Palangkaraya untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya tentang kronologis kejadian dan berdialog langsung untuk mencari solusi terbaik agar di wilayah pemerintah Kota Palangkaraya tidak terjadi hal-hal serupa. Dalam kesempatan itu berbicara antara lain pihak Kapolresta Palangkaraya menyampaikan kejadian kerusuhan etnis di Kota Waringin Timur dan langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan untuk mengendalikan situasi dan menyarankan kepada masyarakat Kota Palangkaraya untuk tetap tenang karena aparat pemerintah sudah melakukan pemantauan di setiap kegiatan masyarakat. Pihak Dandim 1016 Palangkaraya menginformasikan kepada semua peserta tentang tugas dan tanggung jawab TNI dalam masalah keamanan untuk mendukung pihak kepolisian dalam mengantisipasi isu-isu yang berkembang di kalangan masyarakat luas dan menghimbau untuk waspada terhadap provokator yang datang dari luar Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan itu, Ketua Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah menyarankan agar masyarakat dapat mengendalikan diri terhadap isu-isu minor yang berkembang, tidak menjadi pengipas masalah, serta mengamalkan budaya di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dalam pertemuan itu, forum dialog yang digelar kemudian dipandu oleh 2 orang tokoh pemuda, masing-masing dari suku Dayak dan suku Madura. Tujuan dialog ini ialah mencari solusi bagaimana melakukan antisipasi terhadap kejadian Sampit tersebut agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pemerintahan Kota Palangkaraya, serta bagaimana menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang sebagai imbas dari kejadian Sampit agar masyarakat mendapat informasi yang benar dan akurat sehingga tidak terjadi keresahan di kalangan masyarakat Palangkaraya khususnya. Dalam forum dialog telah berbicara sebanyak 19 tokoh dengan menyampaikan pula sejumlah sarannya.
Tokoh-tokoh itu selain sebagai pribadi yang ikut prihatin atas tragedi Sampit, mereka juga mewakili beberapa unsur atau organisasi yang ada di Palangkaraya, antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palangkaraya, Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Masyarakat Dayak, Warga Kawanua Manado, Angkatan 45, Ikatan Keluarga Madura, Demang Tengkiling, Organisasi Dusun Manyan dan Lawangan, Universitas PGRI, MPR RI, Organda TK1 Kalimantan Timur, Warga Rungan Manuhing, dan lain-lain. Beberapa hal yang dikemukakan dan diusulkan ialah 1. Agar Siskamling RT RW ditingkatkan bentuk pengamanan swakarsa. Yang kedua, agar aparat keamanan menindak tegas para perusut tanpa pandang bulu dari etnis atau suku mana saja, bertindak persuasif dan tidak memihak. Yang ketiga, tegakkan supremasi hukum. 4. Bentuk forum komunikasi antar etnis atau suku di Palangkaraya untuk perdamaian dan mempermudah penyampaian informasi. Kelima, menyikapi agar kasus di Sampit dan kasus konflik etnis karena minuman keras di Kerengpangi tidak terjadi di Palangkaraya. 6. Masing-masing etnis atau suku membina warganya dan menghimbau warganya di Sampit agar menghentikan kerusuhan. 7. Menangkal hal-hal yang dapat merusak kerukunan masyarakat di lapisan bawah. 8. Mengenali warga di lingkungan masing-masing. Warga masuk dari luar daerah diadakan razia atau sweeping KTP dan senjata tajam. Yang ke-9, kendalikan minuman keras di Palangkaraya. 10. Serahkan atau percayakan penanganan kasus kepada pengamanan yang dibantu TNI dan masyarakat. 11. Agar aparat menyebarkan intelijen di lingkungan masyarakat. 12. Jangan terima isu-isu yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. 13. Pekerja batu di Tengkiling agar diungsikan sementara. 14. Ambil senjata tajam dari kedua belah pihak. 15. Warga yang datang dari Sampit agar dikunjungi untuk menenangkannya. 16. Penyelesaian jangan hanya di tingkat elit saja. 17. Hilangkan rasa dendam. 18. Selesaikan masalah melalui forum dialog. 19. Pers sangat mempengaruhi keadaan. 20. Suku-suku lain agar aktif mencari solusi yang terbaik. 21. Bentuk forum lintas suku di Palangkaraya. 22. Ikama sulit mengenal warganya yang baru datang karena tidak melapor diri. 23. Usut tuntas kasus yang terjadi dan nyatakan kepada masyarakat secara transparan. 24. Laksanakan budaya betang untuk semua suku di Palangkaraya. 25. Di Sampit terindikasi ada keberpihakan dari aparat. 26. Usaha optimal jangan dilakukan hanya ketika konflik. 27. Kerusuhan Sampit terjadi karena kesenjangan sosial. 28. Agar dipahami dulu peristiwa Sampit secara benar dan jelas. 29. Persoalan Sampit agar diblokir. 30. Tenaga kerja yang masuk Kalteng masih banyak tidak memiliki identitas yang jelas. 31. Tenaga kerja melalui cukong agar disepakati dulu pemerintah daerah. 32. Dalam forum yang akan dibentuk agar sedapatnya ada wakil-wakil dari kerukunan warga yang ada di Palangkaraya sebagai jalur sungai yang ada Barito, Kapuas, Kahayan, Mentaya, dan Rungan Manuhing. 33. Berpikir jernih dalam menyikapi masalah yang terjadi. Dan yang terakhir, hentikan semua hujatan kepada TNI atau Polri. Dari pertemuan tersebut disepakati 3 hal, yaitu yang pertama, masing-masing tokoh etnis yang ada di Palangkaraya agar menghimbau warganya masing-masing yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur untuk menghentikan pertikaian yang terjadi. Yang kedua, membentuk forum komunikasi antar suku atau etnis yang ada di Kota Palangkaraya untuk memudahkan komunikasi antar warga. Dan yang ketiga, untuk membentuk forum tersebut, telah terbentuk tim kecil sebagai formatur atau tim perumus untuk menyusun kepengurusan yang diberi waktu selama 3 hari harus sudah selesai. Dilihat dari segi waktu pertemuan, yaitu pada sore hari tanggal 19 Februari 2001 dan berdasarkan undangan tanggal 19 Februari 2001
pagi hari sebagai respon terhadap kerusuhan Sampit tanggal 18 Februari 2001 dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah Kota Palangkaraya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mengantisipasi peristiwa Sampit dan dampaknya sebenarnya termasuk cepat. Kemampuannya mengumpulkan sekitar 300 peserta dialog dari berbagai unsur masyarakat etnis, lembaga dan organisasi serta mahasiswa, maupun upaya menciptakan semangat dan memberikan suasana kebebasan berbicara dan berpendapat dalam forum sangat demokratis. Hasil-hasil forum dialog seperti dikedepankan oleh 19 orang pembicara Hasil-hasil forum dialog seperti dikedepankan oleh 19 orang pembicara dan dibentuknya forum komunikasi antar suku atau etnis Kota Palangkaraya semestinya dapat menjadi pangkal tolak untuk menangkal meluasnya dampak kerusuhan Sampit di Palangkaraya. Namun, ternyata tidak demikian. Masalahnya perkembangan peristiwa Sampit membawa pengaruh yang sangat besar. Berita dan informasi yang menyebar di masyarakat bahwa dalam 3 hari saja, yaitu berita dan informasi yang menyebar di masyarakat bahwa dalam 3 hari saja, tanggal 22 Februari 2001, jumlah korban kerusuhan sudah 57 orang. Ada yang menyatakan sudah 110 orang dan pada sehari berikutnya yaitu tanggal 23 Februari 2001 sudah mencapai 200 orang. Di antara korban yang meninggal, puluhan dibunuh secara sadis. Sementara itu, jumlah pengungsi sudah lebih 250.000 orang dan Sampit serta daerah Kota Waringin Timur lainnya sudah menjadi wilayah pembantaian. Berita dan informasi menyesatkan seperti itu menjadi salah satu penyebab yang mempercepat gerak dan perubahan masyarakat di Palangkaraya kepada kondisi konflik antar kelompok masyarakat Dayak dan warga Madura. Adanya berita bahwa pihak keamanan di Sampit menahan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan di kota tersebut, termasuk warga masyarakat Dayak. Karena jumlahnya besar, sehingga tidak memungkinkan semuanya ditahan di Mapolres Sampit. Sebanyak 38 orang, semuanya warga Dayak, dipindahkan ke tahanan Mapolda Kalimantan Tengah. Penahanan itulah yang menimbulkan ketidakpuasan bagi warga masyarakat Dayak di Palangkaraya. Pada tanggal 21 Februari 2001, warga masyarakat Dayak di Palangkaraya mengadakan unjuk rasa ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kapolda Kalteng untuk membebaskan tahanan dengan tidak lupa mengajukan beberapa permintaan, tuntutan dan himbauan sebagai berikut. 1. Keadilan dari aparat keamanan agar bersikap tidak memihak. 2. Pembebasan, penangguhan penahanan warga masyarakat Dayak, yaitu 38 orang, yang diduga terlibat dalam kerusuhan Kota Sampit dan ditahan di Mapolda Kalimantan Tengah. 3. Kapolri mengganti pejabat Kapolda Kalimantan Tengah. Yang keempat, Bupati Kota Waringin Timur supaya bertanggung jawab penuh menyelesaikan secara adil dan berimbang kerusuhan di Kota Sampit. Dan yang terakhir, kepada warga Madura yang tidak dapat menyelesaikan diri agar secara sukarela meninggalkan wilayah Kalimantan Tengah. Beberapa informan penelitian menyatakan bahwa sejak tanggal 25 Februari 2001 sampai kurang lebih sebulan kemudian, keadaan Kota Palangkaraya seakan-akan dalam siaga perang. Di setiap lorong jalan kampung, RT RW, setiap hari dan malamnya terdapat kelompok-kelompok penduduk yang mengadakan siskambling. Kegiatan itu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mengarah kepada timbulnya kerusuhan sampai tanggal 31 Maret 2001.
Berdasarkan laporan pemerintah Kota Palangkaraya, korban kerusuhan sebanyak 7 orang, belum termasuk ditemukannya korban manusia tanpa identitas. Di Betang Mandala Palangkaraya, pada tanggal 25 Maret 2001 ditemukannya mayat tanpa kepala di Jalan Adoni Samad, Panarung pada tanggal 28 Maret 2001. Imbas kerusuhan Sampit di Palangkaraya masih terasa dampaknya sampai saat ini. Dalam pengertian menurut para informan, konflik masih menyisakan keadaan kehidupan ekonomi Kota Palangkaraya yang belum benar-benar pulih setelah kepergian warga etnis Madura dari kota ini. Masalahnya ialah beberapa jenis pekerjaan yang belumnya lebih banyak dilakukan oleh warga Madura, seperti menarik gerobak barang di pasar, menarik becak yang dapat memperlancar perjalanan seseorang dari atau ke suatu tempat dan tujuan, mengumpulkan barang-barang bekas, bahkan menjadi sopir angkutan kota belum sepenuhnya dilakukan oleh warga dari kelompok etnis lain. Dari berbagai informasi juga menyebutkan bahwa tingkat tamu hotel dan penginapan mengalami penurunan, pelanggan dan tamu rumah makan dan restoran berkurang. Demikian pula di beberapa pertokoan dan supermarket tingkat keramaiannya tidak seperti ketika masa sebelum kerusuhan terjadi. Kurangnya jumlah taksi yang beroperasi dari Bandara Tijilik Riut ke wilayah Kota Palangkaraya juga merupakan salah satu jenis dampak dari kerusuhan. Seorang sopir angkutan kota menyatakan bahwa hengkangnya orang Madura berdampak juga kepada perekonomian di Palangkaraya. Buktinya jumlah orang yang naik angkutan kota berkurang sehingga berakibat berkurangnya pula penghasilan sopir angkot. Baik, di sini saya menjelaskan tentang respon pemerintah dalam meredam konflik antara etnis Dayak dengan etnis Madura. Dalam konteks konflik etnis di Sampit Kotim, bagaimana pendekatan kebijakan untuk menangani konflik tersebut? Nah, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah sempat mengeluarkan peraturan yang isinya mengatur tentang larangan bagi etnis Madura untuk masuk ke wilayah Kalbar maupun Kalteng. Namun, perda tersebut tidak bertahan lama dan mengalami revisi ketika etnis Madura yang datang ke Kalteng menunjukkan sikap-sikap asimilasi yang signifikan. Jadi pada akhirnya Pemprov Kalteng menerbitkan Perda nomor 9 tahun 2003 yang tertanggal 6 November 2004 tentang penanganan penduduk dampak konflik etnik. Terbitnya Perda ini diikuti dengan lahirnya Perda Kabupaten Kotim, yaitu Perda nomor 5 tahun 2004 yang tertanggal pada 8 Juli 2004 tentang penanganan penduduk dampak konflik etnik. Nah, kurang lebih dari setahun sebelumnya atau tepatnya pada 26 Juli 2003, Pemda Kabupaten Kapuas telah terlebih dulu menerbitkan perda yang isinya kurang lebih sama tentang penyelenggaraan pengembalian pengungsi dampak konflik etnik tersebut. Perda mampu menyelesaikan konflik tidak bersenjata yang merupakan sisa-sisa masalah yang timbul setelah kerusuhan berdarah 18 Februari 2001 yang sejak dulu ada dan masih sangat potensial terjadi. Titik ritual siklus kebijakan dalam penyelesaian etnik Sampit terletak pada tahap formulasi kebijakan, di mana konstruksi ketentuan-ketentuan legal yang cukup mewabahi critical point yang menentukan upaya keberhasilan perwujudan perdamaian. Hal tersebut karena proses penyusunan dilakukan pada fase penenangan, memberi ruang dialog dan saluran aspirasi pihak-pihak yang bertikai. Melalui proses musyawarah internal etnik dan antar etnik, terlebih khususnya etnik Dayak dan Madura sebagai pihak yang konflik. Dengan demikian, bersifat bottom up dan proses yang sangat partisipatif dari warga masyarakat.
Pengaturan-pengaturan yang termuat di dalamnya telah memberi kepastian secara yudisir formal untuk menjamin adanya perlindungan kepada setiap pihak yang berkonflik untuk berdamai. Hal itu yang mendorong pihak-pihak yang berada di dalam penanganan untuk berani pulang ke Sampit untuk hidup berdampingan kembali dengan penduduk sebagaimana sebelum terjadinya konflik. Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan pendapat saya tentang peristiwa Sampit atau konflik antar etnis Madura dan Dayak. Peristiwa Sampit adalah peristiwa yang terjadi di Indonesia karena adanya rasa kurang menghargai dan kurangnya sopan santun antar satu dengan yang lainnya. Padahal kita tahu teman-teman, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi satu. Maka dari itu, kita harus saling menghargai dan sopan santun terhadap siapa saja agar perbedaan tersebut dapat bersatu. Agar hal-hal yang tidak diinginkan jangan terjadi. Contohnya seperti peristiwa Sampit tersebut. Perbedaan kebudayaan dari dua etnis masyarakat yang berbeda dapat menimbulkan konflik apabila tidak diiringi dengan sikap beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Konflik antara suku Dayak dan suku Madura sesungguhnya merupakan konflik yang berakar pada perbedaan kebudayaan yang dimiliki. Suku Dayak yang memegang teguh hukum adat sebab mereka masih mempertahankan hubungan yang kuat dengan alam sekitarnya, dan sikap suku Madura yang kurang memperhatikan hal tersebut karena anggapan bahwa lahan yang ada di mana saja dapat dijadikan sumber penghidupan dapat menjadi pemicu terjadinya konflik antar etnis. Seperti yang kita ketahui, masalah etnis merupakan isu yang cukup sensitif di Indonesia. Hal kecil sekalipun, jika dikaitkan dengan isu yang bersifat provokatif tanpa penyaringan, dapat menimbulkan kondisi yang memanas dan menghasilkan sebuah konflik yang tak jarang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Sebuah isu yang tersebar di masyarakat dapat menjadi pemicu konflik antar etnis. Konflik etnis akibat perbedaan kebudayaan antara suku Dayak dengan suku Madura di Sampit, kemudian menjalar ke arah kecemburuan sosial ekonomi masyarakat lokal, yakni suku Dayak, terhadap masyarakat pendatang, yakni suku Madura, di mana suku Madura mempunyai penghasilan yang lebih tinggi, mengundang kecemburuan masyarakat, ditambah dengan provokasi-provokasi dari oknum tidak bertanggung jawab, mengakibatkan masyarakat suku Dayak melakukan tindakan-tindakan agresif yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan sejumlah kerugian harta benda yang harus ditanggung. Maka dari itu, beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari konflik ini yaitu sifat mementingkan diri sendiri semestinya tidak kita tanamkan dalam diri, dengan menghargai dan menghormati setiap perbedaan kebudayaan tempat kita berada, serta sebagai manusia berbudi pekerti, kita perlu untuk menyaring setiap berita yang kita terima dan tidak mudah untuk terprovokasi dari segala berita yang belum jelas kebenarannya. Saya Maria Viania Estingongo, sekian statement dari saya. Terima kasih. Dengan demikian, seringkali ditemui kesalahpahaman di antara mereka. Terlebih, jika umumnya orang Madura berbicara dengan orang Dayak, gaya komunikasi orang Madura yang keras ditangkap oleh orang Dayak sebagai kesombongan dan kekasaran. Kebudayaan yang berbeda seringkali dijadikan dasar penyebab timbulnya suatu konflik pada masyarakat yang berbeda sosial maupun budaya. Nah, untuk mencegah konflik itu, kita harus melakukan yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi, yang kedua, menumbuhkan semangat nasionalisme, yang ketiga, menumbuhkan sikap kerjasama, yang keempat, menumbuhkan sikap simpati dan empati, yang kelima, menghargai setiap perbedaan yang ada. Perlu kita ingat dan kita ketahui bahwa setiap etnis pasti memiliki setiap perbedaan yang ada. Dan
Jangan jadikan perbedaan sebagai pemisah di antara kita, melainkan dengan adanya perbedaan etnis yang ada, kita dapat lebih mempererat persatuan di antara kita. Terima kasih. Pendapat saya mengenai peristiwa Perang Sampit antara suku Dayak dan Madura yakni, sebagai generasi muda penyambung cita-cita persatuan bangsa, moderasi keberagaman sebaiknya disikapi sebagai kebutuhan berbangsa dan bernegara yang mendesak. Entah apa jadinya, jika kita masih harus menunggu dan menunggu lagi untuk memperbaiki kondisi disintegrasi ini. Tampaknya segera adalah jawaban terbaik. Dari beberapa contoh kasus atau peristiwa yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa masih banyak individu yang salah dalam menyikapi adanya sebuah keberagaman dan justru menjadikan sebagai ajang kompetisi antar kelompok. Hal itu tentunya tidak baik dan bertentangan dengan semboyan negara kita. Seharusnya keberagaman yang ada dapat membuat kita saling melengkapi satu sama lain. Selain itu, keberagaman juga dapat menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi negara kita ini. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk mengubah pola pikir individu-individu tersebut. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan persatuan yang ada di Indonesia. Cara-cara tersebut dapat dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan terdekat kita, seperti saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, berteman dengan semua orang tanpa memandang agama, suku, status sosial, dan juga warna kulit, menanamkan sikap tolong-menolong dan gotong royong, serta menjalin hubungan antar orang yang berbeda agama sehingga tercipta rasa toleran. Dengan demikian, perpecahan ataupun konflik antar kelompok dapat dihindari, sedangkan persatuan-kesatuan bangsa bisa tercapai. Terima kasih. Saya Sonia, tanggapan saya adalah konflik etnis ini disebabkan antara ketidakterimaan kebudayaan antar suku satu dan suku lainnya. Maka dari itu saya mengajak teman-teman untuk meningkatkan sikap toleransi, sikap nasionalisme, menimbulkan sikap kerjasama, menimbulkan sikap simpati dan empati untuk menciptakan Indonesia yang damai dan sejahtera. Sekian. Baik, perkenalkan saya Sukmawati Dulu Serang. Tanggapan saya tentang konflik Sampit yang terjadi pada tahun 2001 adalah kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus saling menghargai satu sama lain meskipun kita berbeda suku, ras, dan budaya, tetapi kita sebagai negara Indonesia kita harus menghargai satu sama lain. Sekian dan terima kasih. Konflik Sampit yang terjadi 2001 bukanlah sebuah insiden pertama yang terjadi antara suku Dayak dan Madura. Sebelumnya sudah terjadi perselisihan antara keduanya. Penduduk Madura pertama kali di Kalimantan Tengah tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dicanangkan di pemerintah kolonial Belanda. Hingga tahun 2000, transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak mulai merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari Madura. Hal tersebut menimbulkan permasalahan ekonomi yang kemudian menjalar menjadi kerusuhan antara keduanya. Insiden terjadi tahun 2001. Kerusuhan bermula saat terjadi serangan pembakaran rumah Dayak tersebut. Menurut pendapat saya, konflik yang terjadi antara Dayak dan Madura sebenarnya disebabkan oleh suatu perselisihan antara suku, entah itu karena kesalahpahaman semata, persaingan, atau dalam bentuk balas dendam. Padahal sebenarnya masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik jika kedua belah pihak berbesar hati untuk bersama-sama menyelesaikannya. Jadi suatu masalah yang terjadi seharusnya dicari tahu dulu apa penyebabnya terjadi sehingga tidak ada persaingan yang menimbulkan masalah baru. Responsif memberikan bantuan kepada pemerintah daerah saat konflik etnis
terjadi tidak perlu menunggu konflik meluas, sehingga kemudian menurunkan tambahan pasukan. Aparat keamanan perlu melakukan tugasnya secara lebih aktif. Aparat keamanan dapat melakukan razia senjata tajam ataupun senjata api yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat konflik. Selain itu, tindakan tegas untuk menembak di tempat pihak yang dianggap memperkeruh konflik juga dapat dilakukan tanpa harus menunggu konflik meluas. Jadi antara suku Dayak dengan Madura ini sudah sedikit membantu, karena pada waktu itu pemerintah sempat mengeluarkan aturan untuk etnis Madura ini untuk tidak memasuki wilayah Kalbar maupun Kalteng. Namun pada waktu itu aturan ini atau perda tersebut tidak bertahan lama dan mengalami revisi ketika etnis Madura yang datang ke Kalteng ini menunjukkan sikap-sikap asimilasi yang signifikan. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa konflik yang terjadi atau konflik Sampit ini menimbulkan banyak trauma antara suku Dayak dengan Madura, sehingga pendapat saya pemerintah perlu untuk merehabilitasi mental dari suku Dayak dengan suku atau dari etnis Dayak dengan etnis Madura ini, sehingga dapat menyelesaikan konflik Sampit tersebut. Sekian dan terima kasih.